akhir-akhir ini turnover sales force cukup tinggi, jadi mencari sales pada saat kondisi sekarang sangat sulit sekali, dan sales force keluar masuk di perusahaan. Nah, ini ada satu ilustrasi mengenai bagaimana kita mengatasi jika sales force ini turnovernya cukup tinggi di perusahaan. Coba kita lihat di sini mengenai rute kunjungan sebuah contoh rute kunjungan. Jadi dalam distributor biasanya ada satu mengenai rute kunjungan, di mana sales force kalau bekerja selalu menggunakan rute ini supaya mereka bisa melayani pelanggan di wilayah masing-masing. Nah, di sini contoh ya, frekuensi kunjungan sales force suatu area ini ada 4 sales force. Dalam 2 minggu sekali sales force datang ke toko-toko. Nah, biaya per salesman kita ilustrasikan per salesman ini 5 juta ya, 5 juta. Apabila memiliki 4 sales force, ini ada biaya, distributor mengeluarkan biaya sekitar 20 juta. Nah, untuk target minimal yang harus dicapai oleh distributor agar bisa membiayai sales force yang 4 orang ini, tentunya sekitar 500 juta targetnya. Jadi masing-masing kita anggap saja pro rata, setiap sales force memiliki target 125 juta. Tapi kalau misalnya di dalam rute kunjungan tersebut salah satu distributor resign atau off, nah ini tentunya ada kerugian di sini. Jadi ada kerugian sekitar 125 juta. Kalau misalnya ada lagi yang satu resign, tinggal berdua saja, tinggal 1 dan 4, nah kerugiannya bertambah menjadi 250 juta. Nah, inilah kerugian-kerugian yang seringkali kalau ada sales force yang keluar masuk di perusahaan. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya wilayah itu kosong, nah akibatnya tentunya di sini pelanggan akan berteriak-teriak karena tidak dikunjungi oleh salesman. Jadi mereka mungkin barangnya kosong, ketika ada permintaan di perusahaan, nah di sini tidak diproses karena masing-masing orang yang ada di distributor tidak merasa bahwa itu adalah pekerjaannya. Jadi bisa unsurnya lupa, tidak dicatat, diabaikan karena bukan bagiannya atau karena sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini kendala yang sering terjadi kalau ada turnover salesman di distributor yang cukup tinggi. Jadi kerugian akan terus bertambah, dan ini tentunya akan memicu turunnya grafik penjualan di perusahaan, baik itu di sisi prinsipal maupun distributor yang menjalankan untuk distribusi produknya. Lalu bagaimana solusi yang seringkali muncul? Nah, seringkali muncul karena kebanyakan distributor itu adalah family business dan kebanyakan dikelola oleh pemilik atau owner. Biasanya ini saya ilustrasikan, mungkin istri dari pemilik bisnis mengganti fungsi peran salesman ya, dengan cara menerima semua order-order yang berasal dari toko-toko tersebut dan kemudian memprosesnya. Meskipun demikian, nah di sini kerugian tetap banyak karena tentu saja seorang pemilik tidak akan fokus untuk mengurusi semua hal-hal yang terkait dengan penjualan. Nah, ini kelemahannya ketika terjadi turnover yang cukup tinggi di dalam distributor. Nah, setelah itu bisa juga diatasi dengan menggunakan SDM. Jadi ketika turnover tinggi, tidak mendapatkan sales force, nah sales force tidak kunjung tiba ketika direkrut, kemudian diganti dengan admin penjualan misalnya. Nah, admin penjualan ini menggantikan untuk menerima telepon-telepon yang berasal dari para pemilik toko agar semua order-order itu diproses. Tetapi di sini kalau kita lihat kerugiannya masih tetap ada. Karena apa di sini? Kebanyakan pemilik toko itu kalau misalnya ditelepon itu meminta salesman-nya untuk datang ke sana untuk memberikan contoh-contoh produk yang harus ditawarkan. Ini kelemahannya di sini. Jadi kalau secara offline, para customer-nya juga akan
repot karena tidak tahu produknya. Kemudian yang bagian mengelola juga akan kesulitan karena dia tidak mungkin akan ke lapangan untuk mengunjungi toko masing-masing. Jadi mereka akan tetap stay di sini. Nah, kerugiannya tetap akan cukup besar. Kerugian-kerugian transaksi yang ada di lapangan kalau mengerjakan rute kunjungan ini, itu seringkali salesman, kalau kita menggunakan salesman, itu umumnya terjadi karena customer tidak bisa ditemui. Karena tidak bisa ditemui, akhirnya tidak ada transaksi. Kemudian salesman-nya juga tidak sabar menunggu terlalu lama di toko misalnya. Atau customer tidak ada di tempat. Atau rute kunjungan yang kacau, jadi distributor tidak memiliki rute kunjungan yang cukup baik, sehingga pekerjaan sales force tidak rutin dan tidak terjadwal. Kemudian delivery service juga lambat, harusnya H+1, ternyata pengirimannya bisa H+5. Salesman turnover tinggi ini juga menyebabkan kerugian-kerugian di dalam transaksi penjualan yang terkait dengan pengelolaan customer melalui rute kunjungan. Kemudian di sini ada gambar, ya, ada gambar mengenai sales eksklusif dan mix. Di distributor umumnya kalau prinsipnya cukup banyak, untuk yang eksklusif itu umumnya hanya memegang satu produsen saja, misalnya Nestle saja. Kalau yang mix mungkin bisa satu sales force memegang cukup banyak produk, sehingga hanya produk-produk yang laku saja yang ditawarkan. Karena sesuai dengan penelitian, sales force ini memiliki kemampuan hanya mengingat mungkin 30-40% saja produk yang ditawarkan. Jadi tidak semua produk bisa mereka tawarkan semuanya, seperti itu. Ini yang terkait dengan sales force yang eksklusif maupun mix. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang mesti dilakukan kalau sudah kondisinya seperti yang sudah saya jelaskan tersebut di atas. Nah, kita mulai mengintip, sebaiknya mengintip saja, intip apa yang dilakukan perusahaan lain di sini. Nah, perusahaan lain sudah banyak yang mulai berinovasi dengan kondisi yang sudah sangat sulit. Seperti misalnya Sampurna Rokok, di mana Sampurna Rokok ini saat ini kan sudah sulit sekali dalam memasarkan produk, baik itu pembatasan di iklan oleh pemerintah, mungkin bentuk-bentuk iklannya yang sekarang ini kalau kita lihat iklan-iklannya serem sekali, dan seharusnya semua orang tidak boleh merokok, tapi di dalam data tadi ternyata rokok ini masih tetap secara penjualan masih tetap kalau turun ya tidak turun terlalu banyak. Nah, Sampurna ini membuat semacam inovasi dengan cara membuat semacam Sampurna Retail Community. Nah, caranya mereka membuat semacam tim sales force yang mengedukasi kepada toko-toko rokok untuk memakai aplikasi agar setiap order yang ada itu diinput di dalam aplikasi tersebut. Nah, aplikasi-aplikasi ini tentunya sangat berguna sekali bagi pemilik toko, yang mana mungkin pemilik toko kan kebanyakan sendiri. Mereka kan tidak seperti yang di supermarket memiliki bagian pembelian. Kalau di toko kan semua yang handle adalah personal, di mana mereka juga membeli, menjual, melayani. Nah, ini sangat berguna sekali bagi mereka toko rokok yang kalau tiba-tiba produknya habis, mereka langsung order lewat aplikasi. Ini yang sudah dilakukan oleh Sampurna 3-4 tahun terakhir ini. Terus Mayora, jadi kita intip Mayora. Mayora ini kalau kita lihat dari SCM-nya, supply chain management-nya, nah Mayora ini sudah menanam software bahkan di bagian grosir. Nah, di bagian grosir ini mereka tanam semacam software agar bisa melayani toko-toko yang ada di bawah grosir. Toko retail kecil ini yang A sampai G ini bisa dilayani. Jadi A, B, C dan sampai G ini bisa dilayani melalui aplikasi, dan kemudian aplikasinya masuk ke grosir. Grosir akan delivery produk ke toko-toko yang ada di bawahnya ini. Ini sudah mulai sangat meruncing. Selain grosir juga distributor juga diberi perlengkapan seperti itu. Cuma kelemahannya di sini hanya untuk produk
Mayora saja, tidak bisa untuk semua produk yang ada di distributor yang memiliki banyak prinsipal. Nah, kemudian ini satu pengingat ya. Jadi tahun kemarin sebelum mungkin COVID ini, ada satu pernyataan dari Pak Renal Kasali yang mungkin cukup penting kita perhatikan, bahwa middleman atau distributor yang ada di Indonesia ini lama-lama akan habis ya, meskipun secara potensi mereka itu memiliki kekuatan maupun peluang, tapi menurut Pak Renal Kasali ini, apabila mereka tidak ikut perubahan secara digital, itu nanti lama-lama mereka akan habis. Oke, sorry tadi sempat terputus, saya lanjutkan. Halo. Iya Pak, sorry tadi terputus Pak. Sampai di itu Pak tadi Mayora Pak. Oh, sampai di Mayora. Iya, Mayora supply chain. Bentar Pak, saya ulang Pak. Sampai di Mayora Pak ya, jadi Iya. Ya ini Pak. Oke. Ya, SRC. Ya. Setelah SRC tadi, sekarang masuk ke SCM Mayora ya. Mayora ini kan hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Sampurna, cuma Mayora ini tidak ke toko-toko langsung, tapi melalui grosir yang ada. Jadi seperti ini kita lihat di gambar, bahwa Mayora ini menanam semacam software yang ada di grosir. Nah, kemudian grosir juga memberikan aplikasi ke retail yang ada di bawahnya, retail A sampai G, di mana nanti retail A sampai G ini menggunakan aplikasi tersebut ketika berbelanja. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, jadi toko itu kan tidak seperti yang di supermarket atau minimarket yang sudah memiliki bagian pembelian. Nah, toko-toko ini kan kebanyakan mereka bekerja sendiri, jadi mereka beli, mereka jual, mereka melayani pelanggan, menerima uang dan sebagainya, atau mungkin melakukan pengiriman secara langsung, secara mandiri. Jadi toko ini tidak memiliki waktu untuk selalu bekerja secara sistematis. Nah, aplikasi yang ditanam ini bisa membantu mereka ketika sewaktu-waktu misalnya produknya di display mereka habis, dan kemudian melakukan order kepada grosir yang ada di atasnya. Jadi mereka order ke grosir, nah grosir ini nanti akan menerima order dalam bentuk notifikasi. Nah, kemudian grosir ini akan mengirim barang kepada retail-retail yang sudah pesan melalui aplikasi tersebut. Ini yang dilakukan Mayora, jadi sudah sangat detail. Nah, yang kemudian ini ada satu pesan ya dari Pak Renal Kasali. Mungkin ini setahun yang lalu saya temukan artikelnya. Pak Renal Kasali ini sempat menulis mengenai kondisi middleman atau distributor, bahwa di Indonesia ini middleman atau distributor ini keberadaannya semakin lama bisa semakin punah atau mungkin habis apabila tidak mengikuti perubahan era digital yang ada seperti sekarang ini. Nah, ini pesan dari Pak Renal Kasali. Saya temukan sudah 1 tahun yang lalu. Kemudian terakhir-terakhir ini platform pemasaran digital itu sudah meningkat 2 kali lipat. Jadi dengan kondisi adanya COVID, bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah mulai ada semacam penjualan online, itu semakin secara omset semakin kontribusi menggeser kepada online. Kalau mungkin sebelumnya 10%, dengan adanya COVID, setelah mereka sudah siap secara digital, nah mereka umumnya bisa bergeser sedikit, tidak banyak, ya mungkin sekitar 20-30% untuk nangkep yang di sisi online-nya. Kemudian ini industri 3PL tadi yang yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian di sini ada distribution model ya, yang mungkin perlu dicermati. Distribution model ini sudah dikerjakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan multinasional company, yang mana mereka sudah membangun infrastruktur yang terkait dengan e-commerce atau private e-commerce maupun startup. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah masuk ke sini.
Nah, yang untuk yang distributor lokal maupun distributor nasional lokal, sementara ini kan lebih banyak penjualan melalui sisi offline. Di model ini tentunya yang perlu kita amati, kita mungkin mulai membangun yang namanya new channel online. Kalau kita memperhatikan apa yang sudah ada sebelumnya, jadi offline yang ada ini tetap akan kita kerjakan dengan sebaik mungkin, tetapi tetap new channel online ini tetap juga dikerjakan. Jadi digabungkan antara online dan offline, digabungkan menjadi semacam omni channel, channel gabungan untuk memperkuat agar distributor yang ada ini tidak ketinggalan atau mungkin akan surut ya secara bisnis nantinya. Ini adalah model yang sudah dikembangkan beberapa perusahaan multinasional company